Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Nah, di hari ini kita mau masuk lagi di dalam kelas, gitu ya. Sekalipun kelas online, kalian harus tetap semangat di masa pandemi ini. Di hari ini kita mau bahas mengenai teknik pengolahan video di 3.3, gitu ya, kompetensi dasarnya. Menganalisis teknik pergerakan kamera saat pengambilan gambar bergerak. Dan kemudian di 4.3 untuk prakteknya, kalian menerapkan teknik pengambilan gambar pergerakan kamera. Nah, jadi kita akan membahas mengenai pergerakan kamera atau bahasa kerennya kamera movement. Jadi, simak terus video ini dengan seksama supaya kamu dapat memahami apa itu pergerakan kamera. Dari poin bahasan gitu ya, dari poin bahasannya kita mau membahas tentang kamera movement atau pergerakan dari kamera itu sendiri gitu. Jadi nanti kamu akan mempelajari bagaimana cara pergerakan kamera yang digunakan untuk pengambilan gambar atau pengambilan sebuah video. Oke? Jadi kita akan simak bagaimana macam-macam contohnya dari pergerakan kamera. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita mulai dengan membaca doa. Doa yang diajarkan oleh agama kalian masing-masing tentunya. Ya, berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Ya, jadi setiap yang mau kita lakukan di dalam pelajaran, kita harus mulai dengan berdoa. Supaya apa yang mau diajarkan sama gurumu dan apa yang mau kamu lakukan, kiranya berkenan di mata Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke? Ya, kalian sudah tahu belum? Macam-macam dari pergerakan kamera. Ayo, ada yang sudah tahu atau ada yang belum tahu? Nah, di sini nanti Bapak jelasin ya. Yang pertama, kita mau mulai dari yang namanya pan atau panning. Kemudian ada yang berikutnya adalah tilt atau tilting. Kemudian ada dolly atau track. Kemudian ada pedestal. Kemudian ada crab. Kemudian ada yang berikutnya adalah arc. Dan yang terakhir adalah zoom. Nah, itulah tadi macam-macam dari pergerakan kamera. Nah, untuk mengetahuinya lebih lanjut, mari kita bahas satu persatu, oke? Ya, teknik pertama kita akan mulai dengan yang namanya pan atau panning. Ya, teknik panning itu adalah kamera bergerak dari sebelah kiri menuju kanan atau sebaliknya dari sebelah kanan menuju ke kiri. Kita lihat di alat ini, jadi pengambilan gambarnya kita ambil dari sebelah kiri, tetap dalam satu sumbu, satu poros gitu ya, dari sebelah kiri kita geser ke kanan gitu ya. Ini kalau kita menggunakan alat. Nah, terus dari sebelah kanan menuju ke sebelah kiri. Nah, itu adalah teknik panning. Pan left atau pan right. Kalau misalnya Pak menggunakan kamera DSLR dengan tripod, nah disarankan kalau menggunakan DSLR, pakailah tripod yang fluid head. Maksudnya adalah tripod yang pergerakannya agak smooth, agak pasti dan agak pelan gitu ya. Nah, contoh kita lihat nih. Dari sebelah sini gitu ya. Berarti kamera menggunakan panning. Nah, ini kita gerakin dari sebelah kiri ke kanan gitu ya. Dalam satu sumbu, satu poros nih, jangan sampai tegang dan pastikan kamu udah makan nih supaya nggak tegang, nggak gemeteran gitu kan ya. Nah, atau dari sebelah kanan kita ambil gambarnya ke kiri. Nah, gitu ya. Yang kedua adalah tilt atau tilting. Hampir sama kayak tadi teknik panning gitu ya. Kalau panning kan pan left, pan right gitu ya. Nah, kalau teknik tilting, nah kita coba nih pakai alat ya kan. Kita coba pakai alat. Kalau tilting tetap dalam satu poros gitu ya. Tilt up. Nah,
dia ke atas gitu ya pengambilan gambarnya, atau tilt down. Nah, pengambilan gambarnya ke bawah. Jadi mengambil gambarnya tilt up dan tilt down, masih dalam satu poros. Nah, kalau menggunakan kamera SLR sama, kita tetap pakai yang tripod yang fluid head gitu ya. Jadi ngambilnya misalnya contoh dari bawah. Kita mau lihat seseorang nih. Kita lihat dari bawah ya kan, kita teliti satu-satu kan gitu dalam pengambilan gambar kan. Nah, atau dari atas ke bawah. Nah, kira-kira seperti itu. Yang ketiga, ada dolly sama track. Ya, dolly in, dolly out. Track in dan track out. Contohnya, di sini Bapak bawa objek, ada sebuah mainan gitu ya. Dan di sini Bapak menggunakan alat namanya gimbal gitu ya, stabilizer yang biasa digunakan menggunakan handphone. Nah, caranya adalah kamu mendekati si objeknya dan kamu menjauhi objeknya. Dolly in, dolly out. Track in, track out. Gitu ya. Jangan salah, Pak, bedanya apa dengan zooming? Nanti kita bahas. Di zooming itu yang bekerja adalah komponen lensa. Jadi bukan kamera movement, tapi lens movement ya. Dibedakan. Kalau dolly in, dolly out, dan track in dan track out adalah kameranya yang mendekati dan menjauhi objek. Pedestal di poin yang keempat gitu ya. Jadi kita menaikkan dan menurunkan kamera. Nah, bedanya sama tilting, kalau tilting kita masih di atas tripod gitu ya. Di atas tripod kameranya tilt down, tilt up. Nah, tapi kalau dengan menggunakan pedestal berarti kita harus minimal menggunakan slider yang kita taruh secara miring gitu ya. Kemudian kita pedestal naik dan pedestal turun. Nah, itu. Atau misalnya contoh sama, kalau kita menggunakan gimbal gitu ya, atau menggunakan alat sama, berarti kita ambil misalnya dari bawah ke atas gitu ya. Kemudian dari atas kita turunkan lagi ke bawah. Yang kelima ya, teknik crab atau berjalan seperti kepiting, tahu kan? Nah, berjalan seperti kepiting dalam pengambilan gambar berarti kita harus mengikuti si subjek atau objek bergerak gitu ya, dari kiri ke kanan, dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Misalnya contoh, kita menggunakan alat gitu ya, si objek bergerak nih, kita ikutin. Nah, ini kita ngambil gambarnya ikutin. Jadi seperti pengambilan gambar kepiting berjalan gitu ya. Crab left, itu dari kiri ke kanan. Nah, atau crab right. Ya, begitu dan sebaliknya. Bedanya sama dengan panning adalah kalau panning dalam satu sumbu nih kita diem. Kita ambil ke kiri atau kita ambil pan right atau ke kanan. Nah, itu bedanya. Jangan salah ya. Yang berikutnya adalah teknik arc. Gitu ya. Teknik arc adalah pengambilan gambar dengan memutari si objek. Nah, misalnya contoh, menggunakan gimbal, berarti kita harus memutari objek dalam keadaan diam, gitu ya. Dalam keadaan diam kita putari. Nah, terus, gitu ya. Jadi kita mengambilan gambarnya memutari si objek yang mau kita ambil. Nah, itu salah satu teknik yang bisa dibilang cukup menarik karena butuh kerja keras, karena kita harus memutari si objek dengan sedemikian rupa untuk dapat mengambil gambar dengan baik. Teknik terakhir, ya semoga kalian tetap semangat untuk menyimak pembahasan terakhir kita adalah dalam pengambilan gambar teknik zooming. Nah, bedanya dengan dolly dan track adalah teknik zooming yang bekerja adalah komponen yang ada di lensa. Jadi misalnya kamu menggunakan lensa tele atau lensa wide gitu ya, kan ada tuh misalnya 1740 atau 70-200, itu bisa di zoom. Tapi kalau yang Bapak pakai ini adalah lensa 50, berarti tidak bisa di zoom gitu ya. Jadi zooming itu adalah komponen yang bekerja yang ada di lensa. Nah, bisa kita zoom in atau zoom out. Nah, bedanya sama dolly, kan tadi dolly kita yang maju, kemudian kita yang mundur kan. Nah, tapi kalau di ini enggak.
kita dalam satu poros, berarti kita tinggal putar kameranya untuk maju dan untuk mundur, atau dikenal dengan nama zoom in dan zoom out. Sama, kalau di sini ada fasilitasnya, di alat ini yang Bapak pakai, stabilizer ini ada fasilitasnya, ada zoom in dan zoom out. Jadi tetap dalam satu poros gitu ya. Satu poros gini, kemudian tinggal Bapak tekan tombolnya, ada zoom in dan ada zoom out. Ya, terima kasih buat kalian yang dari awal tadi menyimak dan memperhatikan gitu ya, setiap materi yang Bapak berikan mengenai kamera movement atau pergerakan kamera. Semoga kamu bisa lebih paham lagi dan lebih mengerti lagi tentang kamera movement atau pergerakan kamera. Dan jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan share supaya anak-anak SMK bisa belajar dari video ini. Oke, sehat-sehat terus untuk kalian semua. Jangan lupa untuk menggunakan masker. Ingat pesan ibu, selalu menggunakan masker dimanapun kalian berada, terutama untuk di luar ya, di masa pandemi ini. Oke, terima kasih. God bless you.